Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahanita Devi Arianti dari semester 2 kelas C dengan nomor NIM 2206101062 Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Universitas PGRI Madiun. Lalu bagaimana sih dengan anak-anak yang berkonflik dengan hukum? Anak-anak yang melakukan tindak pidana harus ditangani oleh sistem peradilan pidana khusus untuk anak-anak yang memiliki prinsip-prinsip dan tujuan yang berbeda dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Tujuan dari sistem peradilan pidana khusus untuk anak-anak adalah memperbaiki perilaku anak dan menghindari terjadinya tindak pidana di masa depan. Namun, masih banyak masalah yang dihadapi dalam penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Masalah tersebut antara lain kesulitan mendapatkan data dan informasi mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, kurangnya jumlah lembaga perlindungan anak yang memadai, serta minimnya anggaran yang disediakan untuk menjalankan sistem peradilan pidana anak khusus. Yang kedua, dilema. Dalam masyarakat kita, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana seringkali dianggap sebagai pengganggu ketertiban sosial dan potensial menjadi ancaman bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya menghadapi dilema yang kompleks. Mereka terjebak antara memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memikul tanggung jawab atas perbuatannya, dengan situasi yang kadang-kadang memaksa mereka untuk melakukan tindakan yang salah. Di satu sisi, anak-anak yang berkonflik dengan hukum masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dan masih memerlukan bimbingan dan perlindungan dari orang dewasa. Namun, di sisi lain, mereka juga harus menghadapi hukuman atas perbuatannya. Hukuman ini dapat mencakup pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti dijebloskan ke dalam penjara atau pusat pemasyarakatan. Dalam situasi seperti ini, anak-anak seringkali mengalami dilema dalam memahami perbuatannya dan konsekuensinya. Mereka merasa tertekan dan bingung tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang mereka hadapi. Beberapa anak mungkin merasa putus asa dan terjebak dalam lingkaran kejahatan. Selain itu, masalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum seringkali disebabkan faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, dan penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor ini dapat memperburuk situasi dan membuat dilema anak semakin rumit. Bagaimana kita dapat menyelesaikan dilema anak-anak yang berkonflik dengan hukum? Solusinya tidaklah mudah. Namun, yang pasti adalah bahwa penanganan masalah ini harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak, serta mengakomodasi faktor-faktor yang memengaruhi situasi mereka. Kita harus memberikan bimbingan dan perlindungan kepada anak-anak, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Selain itu, sistem peradilan pidana harus mengakomodasi kebutuhan anak dan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, upaya pencegahan dan penanganan masalah sosial yang mendasar juga harus dilakukan agar masalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikurangi. Dalam menjawab dilema anak yang berkonflik dengan hukum, tidak ada solusi instan yang dapat diaplikasikan. Namun, dengan upaya yang tepat dan konsisten, kita dapat membantu anak-anak untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi dan kembali ke jalan yang benar. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana khusus untuk anak-anak juga perlu diperhatikan. Pendekatan yang digunakan harus bersifat rehabilitatif dan tidak bersifat retributif. Tujuan dari sistem peradilan pidana khusus untuk anak-anak bukanlah menghukum anak, tetapi untuk memperbaiki perilaku anak agar tidak melakukan tindak pidana di masa depan. Dalam hal ini, peran orang tua, guru, dan masyarakat juga sangat penting dalam mencegah terjadinya anak yang berkonflik dengan hukum. Orang tua harus mengawasi anak-anak mereka dengan baik dan memberikan bimbingan yang tepat, sedangkan guru harus memberikan pendidikan yang bermanfaat bagi anak-anak. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya anak yang berkonflik dengan hukum, dengan cara memberikan informasi atau memberikan bantuan. Dengan demikian, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, keluarga, maupun masyarakat. Hal ini akan membantu memperbaiki perilaku anak dan menghindari terjadinya tindak pidana di masa depan. Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang tangguh, cerdas, dan beretika.